Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pratama 26. Jadi untuk malam hari ini sangat inspiratif, suatu kehormatan bagi saya kedatangan abang saya, motivator saya, Layanto. Yes. Jadi sebelum kita memulai video hari ini, kita akan memperkenalkan dulu suatu produk dari Bang Gustaf. Dimana Apa ini? pisang. Banana. Jadi ada 3 varian, sangat cocok untuk cemilan buat menonton bola ya Lea. Boleh. Jadi silakan hubungi nomor di bawah ini untuk membeli produk ini. Jadi ada 3 varian. Yang pertama itu cafe latte yang bagi suka-suka kopi. Yang kedua kismel Kali ini untuk penggemar coklat. dan ini untuk penggemar coklat. Ya, langsung saja. Apa kabar Lea? Sial katanya. Hari ini kalian sial. Dipaksa Hari ini. dipaksa podcast lagi hari ini. Untuk memulai podcast hari ini, seperti yang saya tahu, Laini suka sekali dengan klub sepak bola Manchester United. Coba Le, jelaskan dulu kepada penggemar Pratama 26 kenapa dirimu suka Manchester United. Karena seperti kita tahu semua, Manchester sangat terpuruk beberapa tahun terakhir ini Le. Harus dijelaskan itu. Harus dijelaskan Le, karena aku Liverpool Le. Liverpool. Terpuruknya pasti bukan pula. Woi, video kan woi. Ini anak. Jadi dulu kalau suka bicara MU itu waktu SD. Itu kan pertama tahun 2004 ada nama pemain baru datang, si Bang Aruni. Sejak itu makanya suka MU. Pemain favorit di MU siapa Le? Untuk sekarang ini tuh selama melihat Dari dulu sampai sekarang. tetap Wayne Rooney. Siapa? Wayne Rooney. Wayne Rooney. Jadi penggemar cewek-cewek di karyawan PT ini. Tit. Jadi Layanto menyukai tim Manchester United. Jadi ketika dia berulang tahun, belilah jersey Manchester United. Oke Le, berbicara tentang kuliah. Dulu kuliah di mana Le? Gak apa-apa nih sebut mereknya. Tahu apa? Universitas Di Universitas Negeri Yogyakarta, Kota Jogja. ke Jogja. Salam-salam dulu Le buat teman-temanmu yang ada di Jogja. Harus ya. Halo Rek, apa kabar Rek? Untuk teman-teman di Jogja, Setio, Pandi, Randy, segala macam. Sehat selalu. Sehat selalu. Jadi jurusan kuliah di UNY ya? Iya. Universitas Negeri Yogyakarta. Kemarin ambil biologi biologi. Ambil biologi S1 Le ya. Nah, selama kuliah itu Le, apa titik terendahmu saat menjalani kuliah Le? Titik terendah. Titik terendah sehingga kau bisa bangkit seperti sekarang ini. Terendah dalam hal apa nih? Akademi. Dalam semua hal sehingga kau bisa mencapai titik sekarang ini Le. Tolong dijelaskan untuk memotivasi subscriber Pratama 26. Kita terbuka aja ya, apalagi Terbuka, ya. Randy ini sudah kenal dari lama, jadi nggak masalah lah kalau untuk membuka cerita-cerita ini. Kalau untuk masa zaman kuliah, saya kira momen paling buruk itu semester 4. Semester 4 ya. Semester 4 itu pertama kalinya Bapak mulai jatuh sakit. Beliau mulai gejala stroke sampai tangannya sulit digerakkan. Terlebih beliau supir antar pulang Antar provinsi. dilaksanakan, apalagi tangannya nggak bisa kena, akhirnya nggak bisa digunakan lagi untuk bekerja. Biasanya sudah tidak dipakai lagi oleh pengguna. Jadi sejak saat itu gimana caranya biar tetap kuliah dan kuliah sambil kerja, akhirnya memutuskan kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja Le. Itu posisi Le, kita tinggal di Yogyakarta atau kita merantau dari Sumatera ke Jogja? Di Jogja, tinggal di Jogja, Jogja merantau sendiri tanpa saudara, tanpa kenal siapa. Merantau di Jogja. Jadi untuk survive dari keadaan itu gimana Le? Kita kan dirimu harus bekerja kan tadi bilang. Itu bekerja di mana Le? Apa-apa nih sebut merek. Apa-apa sebut merek Le. Kalau
untuk pekerjaan karena nggak kreatif ya, kurang kreatif orangnya. Jadi kalau masalah ngajar sambilan SMA nggak bisa. Jadi akhirnya milih peluang kerja lain. Kalau dulu kan sore nih pulangnya, apalagi di teknik negeri kan. Jadi akhirnya ngambil pekerjaan setelah jam kuliah. Setelah kuliah bekerja. Tapi pertama kali ngambil pilihan untuk bekerja waktu liburan. Waktu itu liburan semester 3 bulan karena semester ganjil. Pertama kali ngambil di rumah makan itu. Di rumah makan di Jogja. Pertama kali nggak ada pengalaman langsung di rumah makan itu 3 bulan itu. Itulah posisi pertama kali kerja. Itu posisi di UNI kan ngambilnya seleksi mandiri ya. Jadi itu biaya SPP juga lebih besar. Beda dengan yang SNMPTN segala macam itu kan perbandingannya kalau yang SNMPTN di 700, kalau seleksi mandiri ini 2 juta. 2 juta lah ya. Kalau biologi. Dan mahalnya juga karena dia lab. Jadi banyak perawatan yang dibutuhkan. Kalau nomor pertama sih fakultas teknik, tapi kedua MIPA tetap yang paling. Nah kemarin ngambil keputusan untuk kerja 3 bulan untuk membayar SPP itu cukup. Untuk membayar SPP Iya. dari semester 4 ke 5. 45 itu cukup. Tapi pikir-pikir untuk melangsungkan kuliah dari semester 5 selanjutnya atau nggak bisa lah, apalagi statusnya orang tua kan. Jadi akhirnya nggak mau lah, jangan sampai minta uangnya dan minta lagi. Jadi dari semester 1 sampai 3 tuh enak deh. Enak ya. Tetap kayak seperti mahasiswa normal lah ya. Ya, masih juga nggak tahu diri. Ya masuk kuliah pulang, masuk kuliah pulang gitu ya. Tapi ketika Enggak juga kalau pulang karena aktif juga di organisasi. Wih. Cuman Jadi- waktu memutuskan bekerja juga harus merelakan organisasi juga. harus merelakan organisasi tersebut. Jadi dirimu semester 4 bekerja karena bapak sakit, jadi memutuskan untuk bekerja. Itu selama berapa sirkulasi semester ya? Iya. Yang pertama 3 bulan tadi kan karena liburan. 3 bulan. Jadi Cuman- setiap habis libur semester Enggak cari juga kerja. sih. Karena itu yang pertama kali akhirnya 3 bulan aja. 3 bulan kerja. Tapi berikutnya memutuskan untuk kerja malam tadi tapi sebelumnya dengan usaha juga supaya dapat beasiswa dapat beasiswa dari kampus. dari kampus. Oh, Akhirnya diusahakan dapat beasiswa di tadi karena dengan keadaan orang tua, IP juga lumayan, terus ikut aktif organisasi akhirnya ketemu juga di walaupun pada awalnya mengajukan cuti kuliah. tapi tidak diizinkan, disarankan untuk Ini menjadi quotes bagi semua pemuda-pemuda di Indonesia. Apapun yang kalian inginkan harus tekad, sehingga sesuatu saat nanti akan menghasilkan apa yang kalian cita-citakan. Terlalu dekat, men. lebay. Jadi si Lai Anthony ini sangat inspiratif ya. Dia bekerja sambil kuliah, tapi yang hebatnya nilainya tak turun. Nilainya tetap bagus. Selamat Le, tepuk tangan Le. Oke, lanjut Le. Kau tahu dari mana? Itu tadi cerita. Enggak juga nih, kalau waktu semester perpindahan pertama kali, semester awal mulai bekerja, semester 5 kan artinya kan. Ya, Karena itu kalau waktu masuk di kafe itu jam 6 kita masuk kerja, jam 12 malam kita pulang. jam 12 malam pulang. Kalau masuk jam 8 malam, pulangnya jam 2 pagi. Akhirnya jatuh lah, sama kebiasaan untuk tidur juga jatuh. Tak teratur jadi buat tidur. Buat tidur, apalagi biologi laporan segala macam kan. Nah, Ya jatuh anjlok. Bisa dibilang kita dulu itu berapa sih? 4 ya? 4 38 lah, 38 jadi 33 kan jatuh turun. turun 5 gitu ya. Iya, 5 angka ya. Terjun dia bebas. Karena dari untuk bekerja melanjutkan kuliah tadi Le ya. Tapi kemudian diperbaiki karena nggak terbiasa. Biasa. Akhirnya
Selanjutnya dari semester itu berlanjut sampai semester 8 Le. Sampai semester 8. Sampai semester 8. Iya. Alhamdulillah ya bisa lulus dari uang sendiri, kerja keras sendiri, bisa akhirnya sampai ke titik ini sangat luar biasa lah ya Anton ya. Selanjutnya Le, dalam pengalaman di organisasi jadi harus berhenti, Harus direlakan. harus Karena direlakan. namanya kita mahasiswa organisasi biasanya di weekend kan. Senin sampai Jumat biasanya aktif kuliah segala macam. Acaranya pasti di weekend kalau nggak Sabtu Minggu. Karena di kafe ini nggak boleh libur weekend, karena justru di weekend itulah Banyak banyak itu ya, customer datang. customer ya. Jadi nggak ada tertinggi di weekend. Justru sudah datang itu. Tapi pada saat itu teman-teman di kampus mendukung ya. Waduh, nah itu yang bisa bikin bertahan selama dia di Jogja. Teman-teman tetap support, baik yang saya tinggalkan di organisasi, mereka tahu keadaan, tahu saya, tetap support. Tetap disupport. Berarti dia kekeluargaannya kuat di Jogja. Wah, Le. Jogja Mamen, Sampai sekarang tetap berhubungan berarti Le. tetap berhubungan Tetap Mamen, berhubungan. udah kayak saudara semua kalau di Jogja. Sekarang udah bekerja semua. Iya, Bekerja semua. itu yang bisa Lulus kuliah langsung kerja di sini. kita sedikit kalau di kelas, hitungannya di kelas ya, dari 40 siswa, Nah, lulusan terakhir. lulusan terakhir Lulusan dari 40 dari 40. Iya. 6 tahun kuliah itu lulusan terakhir tuh, satu kelas. Tapi kalau satu angkatan masih banyak lagi. Masih banyak. Karena untuk memperjuangkan per semester tadi Le ya, jadi membutuhkan waktu yang panjang juga. Kan 6 tahun tuh, 6 di tahun. 12 semester kan. Nah, Dari semester ke-7-nya ngejar double shift itu. nah, Jadi kadang kalau masuk jam 2 siang, jam 2 siang, kalau double shift pulangnya jam 2 pagi. jam 2 pagi, Jadi 12 jam. 12 jam kerja, selanjutnya langsung itu. Iya, karena adik Kuliah. posisi kan kami selisih 3 tahun. 3 tahun sama adik nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nah, dia ngambil kuliah juga, saya usahakan ngambil di Jogja pilihan pertama, nomor kedua di Semarang. Ternyata yang diterima di Semarangnya. Jadi dia ujian di UGM, tinggal di kamar, tinggal di Jogja, sampai akhirnya diterima di Semarang. Hitungnya juga begini sih, tanpa berjaya dari awal sampai akhir. Nah, tapi kan namanya cewek kan, Iya. kurang lah kalau cuma 600.000 dulu, 600.000 sebulan kalau dari Dulu 600.000 sebulan. Untuk cewek kurang lah kan, akhirnya ngejar double shift terus, makanya nggak teratur lagi lah, namanya skripsi itu udah nggak kepegang lagi. Berarti di satu sisi dirimu harus menyelesaikan kuliah, di satu sisi menghidupi adikmu yang sedang kuliah juga Le ya. Iya, ada niatan kalau bisa mending lanjut belajar lalu lulus. Luar Nggak perlu biasa. lah. Tapi ternyata bisa juga ya. Alhamdulillah. Jadi sekarang adik udah lulus. Sudah lulus, Alhamdulillah. udah kelar lu paling bentar ya. Udah Tapi kelar. udah Sekarang bekerja dulu. belum bekerja tinggal ya. Tinggal karena- belum bekerja Karena sekarang. situasi yang sekarang ini, Nah, nah ini pandemi kan ya, pandemi ya. Oh iya. Berarti sekarang adik sama orang tua Le. di Semarang masih stay. Oh masih stay di Semarang. Harus sampai dapat kerjaan dulu baru dia istilahnya pamit sana. Tapi jadi sekarang tinggal di Semarang sendiri. Sendiri. Karena Jadi kalau untuk kehidupannya masih sama ya, terus masih dirimu tanggung. tapi dia sambil kerja juga. Oh ada kerja juga di sana. Ada lagi yang ngambil sampingan. Ini majang aja nih, tadi coba. Makan. Nggak mau dia makan. Ibu kalah. Jadi Nggak ada gunting kita. langsung aja. Karena ini tak perlu pakai gunting saudara-saudara. Langsung aja bro. Kita buka dua ya. Boleh. Kita coba pisangnya mau itu. Nikmat ini. Oh, itu coklat, ini coklat juga. Itu Enggak benar. Ini juga coklat ini. Jadi, hei kameramen. Kameramen. Apa yang gue syuting kameramen? Jadi banyak sekali ya pelajaran yang bisa kita ambil dari Lai Anton ini.
gimana dia survive di keadaan keluarga yang ekonomi itu lah ya, agak jatuh tapi dia bangkit. Jadi sekarang alhamdulillah adiknya sudah lulus juga kuliah, dia juga adalah salah satu panutan saya bagaimana tingkat ketekunan dia bekerja, karena kami adalah satu ruangan bekerja di salah satu perusahaan terbesar yang ada di Oh, Indonesia. oke. Perusahaan terbesar. Nah, kelapa terbesar di Indonesia. Jadi untuk warga Mesarjana, kalau mau beli cemilan ini bisa langsung hubungi Bang Gustaf. Jadi itu orangnya, nanti kita WA-nya ada di bawah ini, jadi bisa langsung hubungi di WA-nya. Ada IG-nya Bang Gustaf? Ada. Ada IG-nya. Oh, nanti kita tampilkan IG-nya di sini. Bisa di-follow juga ya akun IG-nya. Coklat nggak rekomend. Jadi gaji menjadi karyawan suatu restoran tuh berapa, Le? Kalau boleh tahu, Le? Jogja kan zaman dulu UMR 1,5 cuman 1,5 juta ya? ya. UMR. Nah yang di kerja malam ini karena hitungannya 4 per 6 jam Nah, itu kan cuma dapat setengahnya 700-800 sekitar itu aja, nggak jauh dari itu. tak jauh dari situ ya. Tapi cukup lah karena definisi kan 600 sebulan, jadi total 1,3 penghasilan kan. 1,3. Kita Udah taruhlah di kos. misi dapat uang. Iya 600 Hmm. beasiswa tadi kan. Nah, untuk kos kan kalau di Jogja zaman itu 300, masih ada 1 juta kan. 1 juta itu bagi-bagi lah buat kehidupan sehari-hari di Jogja, sisanya Jadi gaji 1,5, Le. juga 1,3. Separuhnya buat adik yang di Semarang, separuhnya buat kehidupannya. Jadi di Jogja ngekos apa ada tempat tinggal ya? kos, makanya tadi Kos ya. kalau nggak kerja part time kok saya itu Ada dalam apa? hidup dia. Tapi semester 8 karena udah nggak ada kuliah lagi, akhirnya pindah restoran itu yang full time. Ada restoran. Kayaknya dapat yang itu tadi dari restoran. Kemudian pindah lagi tahun depannya dapat sekitar 20 juta. Padahal untuk UMR kota dengan UMR 1,7 jadi bisa loh. Nah di situ agak tergoda sebenarnya. Untuk ya mending lah adik aja lulus, mending aku Oh, dulu sempat kepikiran berkarir aja di situ. berkarir dulu, Iya. tak kepikiran kuliah lagi. Iya. Tapi support dan dukungan dari teman-teman akhirnya bisa. Jadi kan dirimu kan yang membuat aku penasaran tuh, dirimu kan rantauan nih, Le. Langsung ke Jogja, jempret ke Jogja. Di saat posisi tersulit itu kan dirimu belum mengenal kota Jogja ya? Ya kan semester 4 nya itu kan, jadi udah ngalamin 2 tahun lah. Oh, setidaknya udah tahu titik-titik di mana baru bisa apa memberanikan diri melamar kerja ya. Udah kenal, Oh. udah banyak kenalan, Udah banyak kenalan di semua tempat. di Jogja. Hmm. Dan yang terpenting mau nggak mau harus ambil keputusan itu kalau udah tetap. Itu langsung dirimu daftar ke situ apa ada Langsung. bantuan dari teman? Langsung masukin sendiri, udah mau terkawan masukin Positif. Pas itu memang ada lagi bukaan lowongan. nggak peduli mau dia bukaan apa nggak, aku masukin lamaran itu. Oh, langsung masukkan Iya. aja. Yang depan itu nggak ada. Alhamdulillah keterima ya. Hmm. Minum Kopi dulu. dulu kameramen. Oke. Ada suara ya kameranya. Kameramen. Lanjut, Le. Jadi berkat di satu sisi teman-teman mulai ya yang membantu sangat pada posisi saat itu ya. Diingatkan. Baiklah, subscriber pertama 26. Jadi tadi siang saya sudah di IG membuat
kesempatan untuk teman-teman bertanya, jadi saya langsung saja tanyakan kepada Layanton. Yang pertama itu dari Buspita Widya 97. Emang beneran 97. Iya, belum. Layanton sudah punya pacar belum? Jawab dengan jujur. Diupload nggak? Ya, upload. Sudah. Sudah punya pacar. Aduh. Jadi Layanton sudah punya pacar, saudara-saudara. Aduh. Buat Mau berharap apa enggak? 97. Mau berharap apa emang jawabannya? Tidak. Tidak. Kau lihat muka ganteng kayak gini nggak ada bakat. Wow. Ya, pertanyaannya cuma satu ya yang nanya. Nama pacarnya Tapi ini- siapa? Tapi ini pacar dari Medan lah. Ada lah dari hati. Oh, pacar Layanton ada di Medan, saudara-saudara. Ini pertanyaan dari gue, Le. Bisa kau sampai setitik ini apa, Le? Motivasimu terbesar, tekadmu sehingga kuat seperti sekarang ini, Le? Kalau bisa untuk tetap kuat, keluarga lah, bayar lagi keluarga. Balik lagi family is everything ya. Jadi itu tetap awal pilihan untuk bekerja pertama kali bukan untuk biar aku tetap lulus, bukan, karena aku anak pertama punya adik, supaya dukung secara psikologis saja. Abangku aja bisa lulus, bisa dapat kuliah tanpa bantuan orang tua, apalagi aku anak dengan jadi yang tidak kayak gitu. Akhirnya dia tetap semangat SMA, waktu SMA belajar, dapat ranking, bisa dapat kuliah, bidik misi langsung dari awal. Aku aja seleksi mandiri dulu, dia bisa langsung bidik misi. Artinya apa ya, dukungan psikologis yang jalan tadi cukup ampuh lah menurutnya. Termasuk untuk dukung dia lulus kuliah segala macam, harus mau ke pulau kayak gini, kecil kayak gini, kerja tempat kunci segala macam di kafe tengah malam, tetap baik lagi Untuk keluarga yang yoi. Jadi motivasi terbesar apa yang semua dilakukan Layanton sampai titik ini, semua itu karena buat keluarganya. Jadi apa nih, Le, pesan-pesan buat keluarganya? Udah berapa bulan tak bertemu? Berapa? 8 bulan. 2019 terakhir, 2019 awal. Berarti 1 tahun. 1 tahun tak ketemu ya? Apa, Le, pesan-pesannya buat keluarga? Tetap sehat. Sehat Mungkin di nikahnya si pandemi Adi ini. dulu, baru abang. Di tengah pandemi ini semoga keluarga Layanton selalu diberikan kesehatan Amin. oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nih pertanyaan dari gue, Le. Apa sih, Le, arti sukses menurut Layanton? Arti sukses bisa berproses dari kejauhan bawah dan mengambil hikmah dari setiap proses. Kalau sudah bisa melewati setiap kegagalan di titik terendah, mau di posisi manapun kamu tidak bisa aman. Jadi intinya jalani terus dan nikmati semua prosesnya itu, Le. Yoi. Jadi untuk Pratama 26 itulah lanjut. Ditanya ya langsung. Closing langsung. Tanya apa? Hah? Ketakutan terbesar. Aku ketahuan. Langsung aja tanya. Jadi bang, apa ketakutan terbesar abang dalam hidup abang? Siapa lagi? Siapa? Siapa yang main tadi? Itu kameramen nih. Aduh, kameramen nih tak digaji nih. Ketakutan terbesar dalam hidup, Ketakutan terbesar. orang-orang yang kucintai meninggalkan diriku. Cuman itu kalau mereka tetap ada di samping, apapun masalahnya, apapun problemnya hidup, tetap bisa dijalani. Tak bisa dijalankan. Intinya betapa yang bisa saya ambil dari Layanton ini, betapa dia menyayangi keluarganya. Karena yang saya tahu hampir
8 bulan aku kenal sama Layanton. Dia sangat kuat, sangat tangguh, sangat tetap bersyukur dengan apa yang dia miliki sekarang. Itu yang bisa saya petik dari kehidupan Layanton. Masalah mental apapun dia tidak usah diragukan lagi. Jadi terima kasih untuk Layanton podcast malam ini. Cheers. Jadi yang saya bisa petik dari anak-anak Medan ini, dia berbaurnya sangat kuat, Medan di mana? sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan. Karena jujur saya banyak sekali teman-teman dari Medan, bagaimana persahabatan yang erat, bagaimana tentang arti persahabatan. Oke, Pratama 26, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa di subscribe Pratama 26. Andin Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.